Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah Kolbi dengan NIM 19291420111 dan rekan saya Putri Ayu Hasan dengan NIM 19291420017, juga Nur Ilmi Aulia dengan NIM 19291420002. Kami dari kelompok telemetri akan menjelaskan tentang rancangan aplikasi yang telah kami buat dengan nama Robocat, yakni aplikasi peminjaman perangkat dan komponen lab JTIK. Nah, apa itu Robocat? Robocat ialah software aplikasi pengelolaan laboratorium yang dapat dipergunakan oleh mahasiswa untuk mempermudah proses peminjaman alat dan bahan laboratorium, untuk kepentingan praktek dan proses pembelajaran, juga untuk mempermudah pengelolaan lab untuk mengelola penyimpanan data, informasi, dan layanan laboratorium. Nah, adapun fitur dan penggunaan aplikasi Robocat ialah sebagai berikut. Berikut merupakan halaman awal dari aplikasi Robocat. Untuk mendapatkan akun aplikasi Robocat, terlebih dahulu kita harus melakukan registrasi dengan mengisi form registrasi berupa nama lengkap, nomor telepon, alamat, username, password, dan memasukkan foto kartu tanda mahasiswa kita. Setelah memastikan data lengkap dan benar, maka kita tinggal mengklik button registrasi untuk lanjut ke menu login. Dalam menu login ini, kita tinggal memasukkan username dan juga password. Nah, setelah itu kita bisa mengklik button login. Nah, ini merupakan desain beranda dari aplikasi Robocat. Pada halaman ini, kita bisa melakukan proses peminjaman dengan mengklik salah satu kategori barang yang akan kita pinjam. Misalnya kita akan meminjam ESP32 dengan kategori microcontroller. Kita tinggal mengklik microcontroller dan akan tampil beberapa barang yang termasuk kategori microcontroller. Nah, di sini kita akan coba untuk meminjam microcontroller ESP32S. Nah, di sini kita tinggal mengklik. Nah, setelah itu akan muncul gambar dari microcontroller ESP32S, nama, rincian, dan juga spesifikasi. Selanjutnya kita tinggal menambahkan ke keranjang. Nah, di keranjang ini kita bisa menambah dan juga mengurangi jumlah dari barang yang akan kita pinjam. Dan di sini akan muncul total barang yang telah akan kita pinjam. Selanjutnya kita akan mengajukan pinjaman. Nah, setelah mengajukan pinjaman, di sini akan muncul status pinjaman, apakah disetujui oleh admin ataupun ditolak oleh admin. Apabila disetujui admin, bisa kita lihat di sini ada status peminjaman disetujui dan tanggal pengembaliannya, dan kebalikannya apabila tidak disetujui oleh admin, maka di sini akan muncul status tolak dan juga tidak akan muncul pengembalian. Kita kembali ke laman utama. Nah, selanjutnya di sini ada profil. Nah, di sini di profil kita bisa lihat profil kita, yakni nama, nomor telepon, alamat, username, dan juga password kita. Apabila ada yang keliru, kita bisa mengedit data dari profil, ataupun kita juga bisa mengubah kata sandi dengan cara memasukkan kata sandi lama, kata sandi baru, dan mengulang kata sandi. Kemudian kita tinggal mengklik button ubah kata sandi. Itulah tadi penjelasan dari aplikasi Robocat untuk user atau mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur dan juga mekanisme kerja dari aplikasi Robocat untuk admin.
Nah, untuk user, kita tinggal login dengan username dan password user. Selanjutnya kita mengklik button login. Nah, ini merupakan tampilan awal dari interface rancangan aplikasi user. Sini akan tampil data dan bahan yang telah diinput. Nah, di sini juga akan tampil jumlah data barang yang dipinjam, barang yang tersedia, dan jumlah peminjam. Nah, di sini selanjutnya ada data peminjam. Nah, ini merupakan tampilan dari data peminjam. Di sini ada tabel nama peminjam, nomor telepon, alamat, username peminjam, password peminjam, dan juga KTM dari peminjam. Di sini juga kita bisa melakukan aktivitas menghapus dan juga mengedit data peminjam. Nah, selanjutnya di sini juga ada data barang. Nah, pada halaman ini kita bisa melakukan input data barang, juga menghapus dan juga mengedit data barang. Di sini kita tinggal memasukkan kategori barang, nama barang, deskripsi barang, stok yang tersedia, status, dan juga ID dari barang. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya permintaan peminjaman. Ya, seperti yang kami jelaskan sebelumnya, bahwasanya ketika kita melakukan peminjaman, maka terlebih dahulu kita harus melakukan permintaan peminjaman. Nah, di sini admin bisa melakukan meng-ACC atau menerima dan ataupun menolak permintaan peminjaman. Nah, adapun tabel di sini ada nama peminjam, nama barang, alamat, username, password, KTM, dan apakah kita menerima atau menolak permintaan dari peminjam untuk melakukan peminjaman barang. Nah, selanjutnya di sini ada permintaan pengembalian. Nah, sama halnya dengan permintaan peminjaman, di sini ada tampil data nama barang, alamat, username, password, KTM. Dan di sini kita bisa menerima ataupun menolak permintaan dari peminjam. Nah, selanjutnya ada riwayat peminjam. Nah, di sini akan tampil riwayat peminjaman. Nah, di sini ada riwayat peminjaman akan menampilkan data berupa nama barang yang telah dipinjam, ID barang, jumlah barang, tanggal dipinjam, dan tanggal pengembalian. Nah, selanjutnya ada fitur barang yang dipinjam. Nah, di sini pada fitur ini menampilkan data nama barang, ID barang, jumlah barang, dan tanggal peminjaman, dan juga total barang secara keseluruhan yang telah dipinjam. Nah, di sini juga kita bisa melakukan aktivitas mengedit dan menghapus data apabila ada kekeliruan. Saya Nur Ilmi Aulia dengan NIM 19291420002. Di sini saya akan menjelaskan analisis yang digunakan dalam metode pembuatan aplikasi. Rapid Application Development atau RAD adalah salah satu metode pengembangan aplikasi yang kerap dipakai saat ini. Metode ini menekankan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan pembuatan prototipe, iterasi, dan feedback yang berulang-ulang. Dengan begitu, aplikasi yang dibuat bisa dikembangkan dan diperbaiki dengan cepat. Sangat cocok dengan kebutuhan dan perkembangan dunia digital yang super cepat. RAD merupakan gabungan dari bermacam-macam teknik terstruktur dengan teknik prototipe dan teknik pengembangan joint application untuk mempercepat pengembangan sistem atau aplikasi. Pengembangan aplikasi dengan menggunakan metode RAD ini dapat dilakukan dalam waktu yang relatif lebih cepat. Selanjutnya, materi berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri Ayu Hasan. Saya atas nama Putri Ayu Hasan dengan NIM
19291420117. Dalam hal ini, tim pengembang membuat metode pengembangan perangkat lunak aplikasi roket, di mana dengan metode RID merupakan metode yang efektif untuk memberikan pengembangan yang lebih cepat dan kualitas yang dihasilkan lebih tinggi daripada metode lain. Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mengakselerasi seluruh proses pengembangan perangkat lunak. Tujuannya dapat mudah dicapai karena metode ini memungkinkan user untuk berpartisipasi dalam pengembangan perangkat lunak.